Mengapa kita cepat marah, cepat tersinggung? Cepat benci, Mengapa kita cepat benci? dendam. Kenapa kita mau balas dendam? Kita hanya melihat itu kesalahan orang. Tapi kenapa kita sendiri sampai begitu? Sedangkan ada orang lain banyak tidak begitu. Mengampuni dia juga hak saya kan? Oke, ya. Balas dendam, itu hak saya. Tapi mengampuni juga hak saya kan? Dari mana hak itu? Ya Tuhan yang berikan. Tapi kalau kamu paksakan diri untuk membalas demi kepuasan dirimu sendiri, atau kamu berpikir bahwa itulah jalan keluar yang adil, yang terbaik lalu kamu lakukan, padahal itu adalah aku, maka kamu telah mengambil aku. Halo sahabat Askara, kita berjumpa kembali di program Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Kali ini bersama saya Elo, hari ini kita akan berdiskusi dan berbincang tentang balas dendam bukan pilihan. Dan tentu saja saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya Bapak Pendeta Fredrik Makitan yang akan menemani Bincang Kita hari ini. Apa kabar Pak Freddy? Baik-baik Mbak Elo. Ya. Puji Tuhan, terima kasih sudah hadir. Kita berjumpa kembali, berbincang kembali. Sama-sama. Sehat ya Pak ya? Sehat, puji Tuhan. Nah, hari ini karena akhir-akhir ini saya banyak sekali melihat berita-berita tentang salah satunya pembunuhan, kekasih, pembunuhan bahkan istri atau suami yang semuanya itu terjadi karena sakit hati, Pak. Ada yang sakit hati karena diputus kekasih tidak mau. Kemudian ada yang karena pasangan suami atau istrinya itu menyinggung, menyakiti dia setiap hari berkali-kali, dibiarkan terus-menerus tidak tahan, akhirnya dibunuh juga. Jadi banyak semakin sepertinya saya melihat tuh orang sekarang semakin mudah untuk menyelesaikan masalahnya yang atau sakit hatinya itu dengan cara menghabisi nyawa orang yang menyebabkan hal itu. Nah, hari ini kita berbincang tentang balas dendam nih Pak. Nah, sepertinya ini hal yang mungkin perlu kita tahu dan perlu kita pahami supaya kita tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Atau mungkin kita tidak sampai membunuh, tetapi efek atau dampak dari balas dendam itu bagaimana gitu dengan kehidupan kita yang mungkin ada yang membawanya sampai seumur hidup, sampai dia meninggal masih menyimpan rasa benci atau rasa dendam yang terjadi akibat perlakuan orang lain. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak, ketika seseorang disakiti, manusia ini kecewa, tentunya saya sendiri pun otomatis pasti yang pertama misalnya ketika disakiti sakit hati dong Pak ya, itu otomatis gitu, mungkin secara manusia seperti itu. Tetapi ada yang memilih menyimpan sakit hatinya itu sehingga menjadi benci dan akhirnya timbullah rasa dendam di hati. Kenapa orang memilih untuk membenci akhirnya, memilih membenci yang akhirnya timbul ada ruang dendam di dalam hatinya itu. Kenapa ya? Iya. Kenapa tidak sakit hati hanya mungkin beberapa waktu setelah itu selesai seperti itu. Tapi menjadi benci. Iya. Mengapa orang memilih itu ya? Mungkin begini ya. Kita ini kan manusia ya. Manusia biasa ya, manusia yang kalau di dalam konteks orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah menyerahkan diri kepada Kristus ya. Memang kita sudah memiliki satu kehidupan yang baru ya. Di dalam Korintus dikatakan kita sudah menjadi ciptaan baru ya. Ciptaan baru tuh berarti juga punya hati yang baru ya, punya mindset yang baru yang akibatnya adalah perlakuan kita ya, perilaku dan juga apapun perbuatan kita sudah menjadi baik, menjadi baru sesuai dengan hukum-hukum Kristus ya. Tapi kan kita masih hidup di dalam daging ya. Di dalam daging ini berarti tubuh atau jiwa kita ini belum sempurna ya. Jadi dia masih dipengaruhi oleh
masa lalu, ya, keinginan-keinginan yang Alkitab mengatakan keinginan tubuh atau keinginan daging semacam itu, ya. Ya, bahasa umum barangkali sifat manusiawi, ya. Egonya gitu ya Pak ya. Ego termasuk, ya, sifat-sifat manusiawi itu ada dan bahkan bertumbuh, dan itu masih punya banyak pengaruh. Apalagi kita mempunyai apa itu indera, ya, indera yang menangkap segala sesuatu yang datang dari luar, kemudian itu bisa menjadi satu memori, ya, yang tertanam kuat, ya. Kalau itu baik, bagus akibatnya, tapi kalau itu yang tidak baik, ya, dia akan susah untuk kembali dihilangkan begitu saja, karena memori itu susah dihapus. Kalau sudah sempat menjadi memori, ya, seperti Mbak Elo katakan tadi, misalnya sakit hati itu tidak terlalu sulit untuk dihapus, ya. Itu tidak sama dengan kita cuci tangan itu, ya, pakai sabun langsung kumannya bersih. Kuman bersih, tidak seperti itu, ya. Jadi itu hal yang melekat di hati, jadi mengupasnya susah itu. Nah, dipandang dari sudut manusiawi, ya, sudut manusia ini, yang memang sulit dikatakan bahwa seseorang disakiti, ya, dibentak misalnya, dimarahi di depan umum, atau dicaci maki, difitnah, terus dia otomatis senyum dan peluk orang, itu kan tidak mungkin dong. Atau bagaimana bisa? Satu hari ini mungkin jengkel, besok sudah biasa lagi gitu. Ya, dia masih butuh waktu untuk itu hilang, ya. Ya. Tergantung karakter aslinya seperti apa, memang dia pendendam atau tidak. Tapi yang pasti respons ini menunjukkan satu sifat alamiah kita sebagai manusia. Yang pertama, melindungi diri, ya. Kalau saya tidak melindungi diri, ya, saya kan selalu ingin baik toh. Rasa baik, rasa nyaman, rasa aman di mana saja. Kalau disenyumi orang, ada tuh senang saya daripada ditunjukkan ini. Kalau kita mau yang baik-baik itu menguasai diri kita, menimpa diri kita, atau ya kita terima itu, dan itu pasti menyenangkan. Tapi kalau terjadi sesuatu yang berlawanan dengan itu, maka respons kita adalah pertama-tama, ini secara psikologis, ya, melindungi diri atau mempertahankan diri, termasuk mempertahankan apa yang saya anggap benar pada diri saya sendiri. Dia pasti salah karena dia melakukan itu. Saya benar, padahal mungkin saja karena saya maka dia bikin begitu. Kita belum tahu itu. Jadi ada defense mechanism, ya. Jadi ada satu mekanisme pertahanan diri. Tapi bukan cuma itu, dia sepertinya langsung berkembang menjadi satu keinginan untuk mau melawan, ya. Jadi timbul satu, ya, kadang-kadang ini seperti reflektif juga, ya. Jadi itu bersifat counter attack, ya. Jadi mau melawan. Nah, pada satu tahap tertentu hal ini bisa biasa-biasa saja, dan Mbak Elo bilang mungkin besok sudah mereda kembali, ya. Tapi kalau itu terjadi berulang-ulang, dan saya kebetulan mempunyai karakter, bukan karakter orang yang sabar atau orang yang bisa mengenjingkan begitu, bisa mengerti orang lain sebagaimana adanya dia, ya, dia itu memang dari lingkungan yang bagaimana, dia kurang pendidikan, dia ada trauma, juga itu pengaruh, ya. Nah, karena saya yang misalnya itu pada diri saya dan saya kurang memahami itu, maka yang akan bertumbuh itu justru itu perasaan sakit hati, dan itu akan menjadi dendam, ya. Dendam itu kan berarti kita ingin membalas, ya. Menunggu saatnya, ya. Gitu, Pak. Jadi kebencian sudah tertanam, sudah bertumbuh. Itu kebencian kan kita benci itu kan berarti kita sangat tidak suka orang itu, ya. Orang itu tentu karena perbuatannya, ya. Sulit kita katakan bahwa saya tidak suka perbuatan, tapi saya suka orangnya. Ya, itu karena itu satu paket, ya, Pak. Satu paket. Jadi kalau saya bilang saya tidak suka orangnya, perbuatannya itu kan saya tidak suka orang. Jadi kebencian itu bukan benci perbuatan, tapi benci orang yang melakukan itu sekaligus dengan perbuatannya tentunya. Nah, ini kalau bertumbuh terus, ya, akan terpelihara di dalam masa di mana dia membenci itu. Dan mendendam. Nah, mendendam itu kan tunggu saatnya saja, ya. Nah, ini situasi yang kalau pada tahap awal hanya seperti melewat begitu saja, ya manusiawi lah. Tetapi kalau sudah menyimpan, ini sudah bukan tidak sekadar satu sifat natur orang, tetapi ini sudah
karakter orang juga sudah berfungsi Dan di sini. pilihannya ya Pak ya. Nah, sekarang mau soal pilihan, jadi pilihan ini akan diambil pada saat kita sudah pada tingkat semacam itu. Jadi pada awalnya belum tentu bahwa belum dia tentu itu kita mau langsung benci saya atau mau dendam. benci atau dendam, mau Misalnya balas hari dia. ini Pak Freddy tidak senyum sama saya, langsung saya dendam, kan tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Tetapi kalau ini terpelihara, ya dendam itu kan berarti kita terpelihara sesuatu yang jelek, kebencian itu terpelihara dan ingin membalasnya supaya dia kapok, ya. Nah, itu pemikiran kita yang membuat kita cenderung dikatakan bahwa kita memilih untuk membalas dendam yang berujung kepada membalas dendam itu. Ya, jadi itu jangan dipelihara. Nah, inilah kondisi manusia, ya. Kalau hanya itu saja yang ditanya, ya bagi saya tidak mesti bahwa orang itu langsung memilih. Tetapi sangat dekat dengan memilih itu. Jikalau persoalan itu tidak diselesaikan pada waktu awal, ya. Dan itu apalagi orangnya ulang-ulang mungkin begitu. Dan makin lama. Ya kalau berbicara tentang berulang, mungkin itu bisa menjadi sesuatu penyebab utama mungkin ya Pak. Yang artinya orang itu sulit untuk tidak membenci begitu. Ya, jadi begini, kalau saya misalnya. Jadi misalnya, maaf, ukurannya jadi ditambah gitu. Mungkin hari ini dia hanya tidak senyum, besok dia mulai membicarakan, besoknya lagi dia mulai memfitnah, itu bisa semakin membuat. Bisa, tapi itu kalau kita mau lebih teliti tentang kehidupan dan diri kita sendiri ya, tidak semata-mata karena orang. Ya, jadi orang itu kan ada orang yang sabar, kita lihat di mana-mana itu. Diapain pun, ya dia biasa-biasa saja. Ya, jadi ini tergantung orang juga. Jadi, apakah pengalaman hidupnya itu juga bisa? Bisa jadi. Jadi begini, misalnya saya ya, orang lain menyakiti hati saya ya, dan itu berulang-ulang ya, lalu pasti saya tidak punya pikiran lain kecuali sebabnya adalah dia. Yang apalagi ditambah berulang-ulang, siapa yang bisa sabar ya? Ya. Tapi dia tidak sadar. Mengapa dia tidak sabar? Mengapa saya berpikir begitu? Saya tidak punya pikiran yang lain lagi kecuali bahwa dia itu salah berulang-ulang dan dia harus layak dibenci. Layak dibenci, bahkan layak dibalas supaya dia kapok, supaya dia cerah. Saya tidak punya pikiran lain. Tanpa dia sadar, itu pikiran egoisme apa enggak? Nah, kan ini kita bicara tentang orang percaya. Ya, nanti dalam percakapan mungkin kita bisa lanjut di situ. Tapi itu masalahnya di mana orang kadang-kadang lebih sadar akan kesalahan orang ketimbang sadar bahwa saya juga nggak beres ini. Ya, tadi Mbak Elo bilang, bisa saja saya juga baru kemarin atau bulan yang lalu mengalami hal yang sama dan itu belum hilang. Jadi ditambah lagi. Jadi padahal ini orang lain lagi barangkali. Ya, atau situasi yang lain dari dalam rumah saya saja. Seorang suami atau istri bisa datang kantor dalam situasi karena tidak beres, ada sedikit konflik dengan istri atau suami, datang di kantor. Nanti ada orang pegawai salah sedikit, dia bisa meledak di situ, benci, karena semuanya disebabkan oleh pegawainya itu. Padahal tidak. Nah, ini hal-hal yang tidak sering atau hampir tidak cepat dipikirkan siapa saya. Tapi lebih siapa orang lain. Ya? Agak sulit orang itu memang ya menyadari apa karena saya itu memang dalam situasi itu memang dia hampir dapat dikatakan tidak mungkin dia berpikir tentang dirinya karena dia sedang dipenuhi masuk di dalam situasi di mana orang itu yang melakukan sesuatu pada saya. Dia tidak sempat lagi atau memang tidak mau juga barangkali sekalipun sudah disadarkan oleh Tuhan, dia juga mungkin tidak mau. Enggak, saya selalu yang benar. Ya, jadi kan air di 2 botol ya, 1 botol bersih, 1 botol kotor ya, dikasih air sama jernih. Goyang yang air yang di botol bersih digoyang bagaimanapun juga setelah tenang dia bersih, tapi yang botol kotor digoyang nanti akan. Nah, itu kadang-kadang kita tidak sadar bahwa mengapa kita cepat marah, cepat tersinggung, mengapa kita benci, kenapa kita mau balas dendam. Kita hanya melihat itu kesalahan orang, tapi kenapa kita sendiri sampai begitu, sedangkan ada orang lain banyak tidak begitu. Oke. Jadi kemarahan, mungkin kekecewaan yang ada dalam diri kita karena sebab lain itu bisa menjadi pemicu. Gitu. Bisa menjadi pemicu. Akhirnya kita menjadi seorang yang selalu hadir dengan siapapun yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, langsung ujungnya benci, dendam. Kadang-kadang sudah tidak ada hubungan ya. Seorang istri atau seorang suami ya, dia melampiaskan kebenciannya kepada pasangannya. Sebenarnya itu akibat
trauma di dalam ayah ibu, kehidupan ayah ibu yang bagaimanapun, dan trauma itu kan masuk dalam alam bawah sadar kita, ya. Karena memori itu sukar hilang, ya. Bagaimana menghilangkan? Mungkin kita diskusikan lagi, tapi itu hal-hal yang kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita ini sebenarnya pada dasarnya sama dengan dia. Dan apakah itu mungkinkah itu merupakan sesuatu, meskipun itu sesuatu yang sangat tidak baik, apakah itu bisa menjadi suatu kepuasan tersendiri dalam diri orang itu ketika dia bisa meluapkan itu kepada orang lain dengan ujung membenci atau dendam itu, Pak? Bisa menjadi suatu kepuasan di atas karakter yang memang tidak benar. Jadi dia merasa seperti kalau tidak begitu itu harga dirinya enggak. Iya, jadi ini Mbak Elo sentuh lagi soal harga diri. Jadi dia menempatkan harga diri itu secara salah, ya. Jadi harga diri saya ada di sini. Jadi kalau tidak melawan tuh saya enggak saya tidak punya harga diri, ya. Ya umumnya orang begitu kan. Secara dari awal, secara reflektif itu begitu orang berpikir, wah kok saya tidak punya harga diri. Bagaimana orang bisa, apalagi ditonton orang lain misalnya, ya. Kebetulan disaksikan orang lain. Jadi dia sendiri kuncinya bahwa ada ketidakberesan yang tidak disadari pada diri sendiri, sehingga dia bisa cepat sekali untuk meledak, mau membalas, dan dia puas dengan itu. Tidak heran bahwa orang puas itu, ya. Tetapi nanti kalau dia seorang percaya, dia akan merasakan bahwa itu bukan kepuasan. Itu kepuasan semu mungkin. Ya, itu kepuasan itu karena dia bisa meladeni sifat-sifat manusiawi pribadinya sendiri, memberi makan kepada kebencian itu, melepaskan dendam itu, dia bisa merasa puas. Tapi dia tidak sadar bahwa itu sama dengan membuat persoalan baru, permulaan baru, dan orang itu bisa menganggap justru kitalah yang tidak benar, dan orang lain juga bisa katakan begitu. Kita juga sudah bisa lihat, ya, di dalam hidup ini orang itu dihina bagaimana, itu dia orangnya tenang saja, baik. Jadi akhirnya orang menghormati. Tapi kalau dia balas, menimbulkan api itu seperti api dalam sekam, ya, tidak bisa yang dia saling membakar, ya, dan itu. Ya itu masalah manusia, ya. Ya lalu dikatakan dia puas, bisa saja dia puas dalam kejahatannya. Memang dia puas dalam kejahatan yang ia sendiri tidak sadari. Dia pikir itu yang benar. Dan itulah seharusnya. Itulah dia, ya. Dan supaya dia kapok. Kadang-kadang begitu toh. Karena itu dengan berpikir orang lain bisa kapok gitu, tadi itulah kepuasan dia. Jadi saya akan aman kalau dia kapok. Jadi pemikiran sudah akan begitu, ya. Dengan dia kapok, dia tidak akan buat lagi. Ya. Padahal mungkin dia akan menghadapi orang lain lagi yang tidak terbatas. Masih banyak kita bisa bicarakan. Ini menjawab dulu pertanyaan Mbak Elo ini. Jadi orang memilih untuk melakukan itu memang pada awalnya belum tentu, gitu, ya. Kecuali memang pilihan itu dia buat pada awalnya, karena tadi Mbak Elo katakan ada pengaruh-pengaruh lain yang sebelumnya, yang trauma di sini, trauma di sana, di mana-mana sudah begitu. Misalnya keuangan minim. Nah ini gampang nih kalau dalam situasi uang makin sulit, ini emosi bisa ini. Nanti orang yang benar juga disalahkan semua. Ya, jadi situasi-situasi di luar kita bisa membawa kita ke dalam keputusan untuk memilih melampiaskan pada seorang. Kalau orang itu tidak kepada orang itu kita lampiaskan, kita bisa lampiaskan kepada anak kita, bisa lampiaskan pada apa saja. Ya itu saja. Jadi kemana sasaran yang paling mudah, paling dekat. Gitu ya. Dia pikir dengan begitu dia bisa lepas dari cengkeraman rasa benci dan rasa dan traumatik dan semacam itu. Padahal tidak, Padahal itu justru awal penderitaan sebenarnya. Awal dari penderitaan yang lebih besar. Oke. Nah saya itu juga tertarik Pak dengan satu ayat firman Tuhan yang bisa dibilang berlawanan dengan pemahaman kita sebagai manusia, bahwa tadi saya puas kalau dia kapok gitu ya. Saya harus membalas, harus melakukan action untuk dia harus membayar harga lah bisa dikatakan. Tetapi sebagai orang percaya ini ada satu ayat di Roma 12 ayat 19 yang mengatakan demikian, Mbak. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Allah. Nah, itu yang sangat berlawanan dengan yang kita pahami sebagai manusia yang hidup ini, bahwa membalas perbuatan
jahat, orang lain tuh wajar. Enak saja dia bisa begitu, saya hanya itu yang baik. adil. Nah, semua di sini kan katanya sistem adilnya atau yang dianggap adil oleh manusia itu kan seperti itu. Tapi firman Tuhan mengatakan seperti ini. Nah itu mengapa itu firman Tuhan mengatakan kita nggak berhak gitu, Pak? Artinya kenapa kok kita nggak punya hak Iya, untuk nggak punya hak, bahkan ini bisa dikatakan ya nggak boleh gitu. Iya, kita nggak punya hak untuk membela diri. Kok Tuhan sepertinya kalau jadi orang percaya itu nggak punya harga diri gitu, nggak boleh tidak balas. Punya hak apa-apa ya sudah mau dikerjain orang biarin aja. Betul, gitu. Karena begitu masa kita tidak punya hak. Iya, jadi diinjak orang, dihina, dia apa? Udah diam saja gitu. Nah, saya kira harus kita bedakan hak untuk memperbaiki sesuatu, termasuk memperbaiki diri atau memperbaiki orang. Hak itu harus dibedakan dari tindakan apa yang kita lakukan. Itu tidak sama persis. Tidak semuanya itu hak. Mengampuni dia juga hak saya kan. Oke, iya. Balas dendam itu hak saya. Tapi mengampuni juga hak saya kan. Dari mana hak itu? Ya Tuhan yang berikan. Jadi kenapa saya tidak menggunakan hak itu? Ya kalau kita mau bicara tentang hak. Jadi masa cuma hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan saja. Kita punya hak untuk memperbaiki orang lain dengan cara-cara. Nah, tindakannya bisa beda. Jangan sampai kita merasa punya hak, lalu kita membalas dengan membunuh dia, lalu kita katakan itu yang namanya adil. Tidak. Jadi pertama, kalau kita baca firman Tuhan semacam ini satu hal yang bagaimanapun juga bagi orang percaya ya. Bagi orang percaya itu kan mindsetnya berubah. Yang di awal tadi ya Pak, ada cara berpikir baru. Gitu. Saya merasa tidak punya hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena itu hak Tuhan. Ini firman Tuhan yang begitu. Ya memang kamu gak punya hak untuk membalasnya. Aku yang punya hak. Tapi kalau kamu paksakan diri untuk membalas demi kepuasan dirimu sendiri, atau kamu berpikir bahwa itulah jalan keluar yang adil, yang terbaik lalu kamu lakukan, padahal itu adalah aku, maka kamu telah mengambil aku. Ya, itu yang agak sulit kadang dipahami ya Pak ya. Sebetulnya mudah dipahami, tetapi bagaimana menerimanya? Menerimanya, kok bisa begitu ya? Jadi kalau dia tuh menyakiti hati saya nggak boleh balas. Karena itu balas itu adalah hak Tuhan. Ya kalau ini memang kita sebagai orang percaya melihat bahwa ini firman Tuhan, ya harus ditaati. Kalau kita tidak taati, kita punya kesalahan lagi, double. Tadi kita akan membalas, tapi juga kita punya kesalahan bahwa kita tidak taat kepada Tuhan. Dan berarti kita juga mengadakan, tadi saya katakan seperti kita merampok hak Tuhan itu, mengambil dari Tuhan. Itu yang pertama. Jadi memang kita seakan-akan tidak mempunyai hak. Sekalipun ada orang menyakiti hati kita, kita tidak punya hak untuk membalasnya, karena itu adalah hak Tuhan. Ya benar, itu hak Tuhan. Jadi nanti Tuhan yang balas. Walaupun dunia atau orang lain yang tidak mengenal Tuhan berpikir tentang, oh ternyata lemah, orang percaya itu lemah, mereka nggak punya power. Itu jangan memancing kita ya Pak. Iya. Nah, kalau di sini kita tidak mulai memperbaiki dengan hal-hal yang mendasar, maka hal begitu mudah saja datang ya. Bahkan orang tidak berpikir begitu pun kita akan berpikir sendiri. Macam-macam akan ada daftar itu. Kita bisa membuat daftar macam-macam. Aku tidak punya harga diri, aku tidak dihormati, aku diremehkan, dan semuanya aku menderita. Dia enak-enak saja. Dia tidak sadar bahwa dia menyusahkan saya menderita, dia senang-senang ketawa-ketawa, terus besok dia banyak itu daftar. Itu yang akan membakar kembali kebencian kita, itu yang akan sampai kita mengambil alih hak. Karena apa? Coba kita tidak menggunakan hak yang kita katakan hak membalas dendam itu ya. Kalau kita tidak menggunakan, kita tidak menerima hal-hal yang semacam itu yang lebih menyakitkan hati kita. Sekarang ambil contoh, kalau saya membalas karena saya merasa hak saya, apakah saya akan aman? Ya, tidak jamin. Dia akan melihat. Apakah dia akan menderita, tidak akan melakukan lagi gitu? Itu dia. Dia akan menyusun rencana. Tidak bisa. Dia akan menyusun rencana untuk balas lagi. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan itu? Itu bukan menyelesaikan persoalan kan? Makanya firman Tuhan bilang begitu. Benar. Itu udah jelas ya. Biarkan aku tahu cara mengubah dia. Bisakah kita masuk di dalam pikirannya, dalam hatinya untuk memperbaiki hati yang tadi tidak sadar, yang tadi tidak ngerti, kita memberikan pengertian masuk dalam.
hanya Roh Tuhan yang bisa masuk di situ yang memperbaiki. Karena perbuatan yang nyata itu hanya adalah akibat dari apa yang ada di dalam dirinya. Itu firman Tuhan juga jelas katakan itu. Apa yang kita pikirkan, itu yang akan kita katakan, yang akan kita buat. Apa yang ada dalam hati kita, kebencian, itulah yang akan membuat kita akan membalas dia dan membuat dia lebih menderita dan kita merasa puas di situ. Jadi firman Tuhan ini sebenarnya maksud Tuhan itu bukan menganggap kita tidak lemah atau Tuhan egois, pengen Tuhan saja yang kalau bukan aku, tapi sebenarnya Tuhan tahu kita ini terbatas gitu ya Pak. Tuhan tahu kita sangat dan terbatas, mampu, kita tidak mampu gitu. Apapun usahamu walaupun membunuh mungkin selesai di orang itu, di orang lain. Iya, gitu dan kita ini di sekeliling kita itu Tuhan lihat ada roh-roh iblis mengelilingi kita, mengganggu kita, mengingatkan kita kepada memori-memori dengan segala macam cara. Dia memakai orang lain, dia memakai situasi yang lain untuk mengganggu kita, dan kita akan dibakar terus kalau kita percaya bahwa ada iblis yang selalu menggoda kita kan. Tidak hanya keinginan daging kita, tapi juga iblis. Jadi yang saya mau tambahkan lagi di sini soal tadi kan kita taat kepada firman Tuhan. Kalau kita tidak taat, ya rusaklah. Kalau kita tidak melepaskan Tuhan, inilah hakmu, ya, ini bukan hakku, ya sudah aman kita hidup. Dia akan berhenti sendiri. Dan itu berarti kita melepaskan kepada Tuhan, menggunakan hak Tuhan, mengubah dia dengan cara Tuhan. Entah caranya bagaimana, mungkin saja kalau kita diajarkan Tuhan untuk mengampuni dia, maka pengampunan yang akan kita berikan kepada dia akan berbicara kepada dia dan dia tidak akan buat lagi. Satu saat mungkin dia datang minta maaf barangkali. Roh Tuhan bisa memakai orang-orang lain. Dia bisa mendengar khotbah, dia bisa mendengar nasihat. Sekarang di WA banyak sekali tips-tips segala macam. Dia bisa secara perlahan-lahan sadar, dan itu cara Tuhan mengubah, bukan cara kita. Sedangkan kalau cara Tuhan kita tidak tahu, Tuhan akan memakai cara apa. Tapi kalau kita melepaskan kebebasan itu kepada Tuhan, melakukan haknya, maka Tuhan akan menggunakan segala macam cara yang Tuhan tahu itu yang tepat untuk mengubah dia. Kedua, waktu. Kalau kita mau menyelesaikan masalah saat itu juga, karena ini menyangkut pribadi saya, harga diri saya, harus besok dia tidak boleh lagi begitu melumpuhkan dia, ya. Entah dengan cara bagaimana supaya dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia kapok, kita merasa puas. Itu cara kita cepat, ya, maunya cepat. Saya tidak mau menderita lama-lama kan, supaya ini bisa hilang. Langsung gitu. Tapi cara Tuhan tidak begitu. Bisa saja bahkan last minute. Butuh waktu lama, kadang langsung. Bisa saja dia kalau dia melakukan kejahatan itu pada waktu dia masih muda, boleh jadi pada waktu dia sudah tua, baru dia mengalami pertobatan. Tuhan begitu sabar. Ya, inilah cara Tuhan dan waktu Tuhan yang tidak bisa kita atur, karena itu hak Tuhan sendiri mau melakukan dengan cara apa, pada waktu mana. Gitu. Sedangkan kita menuntut cepat saat ini juga kalau bisa dengan cara saya untuk memuaskan kedagingan saya juga, yang saya tidak sadar bahwa saya juga punya bibit itu, membenci, menyusahkan orang lain. Mungkin saya selama ini melakukan banyak hal yang menyakitkan hati orang, tapi orang diam aja. Gitu, saya tidak sadar itu. Atau orang sedang membalas saya satu saat, tapi saya tidak sadar. Nanti saya celaka sendiri, baru saya sadar, tapi saya tidak tahu bahwa orang sebenarnya merencanakan kejahatan terhadap saya. Saya tidak tahu. Maka lepaskanlah itu kepada Tuhan, karena itu hak Tuhan. Perintah. Karena yang saya mau tambahkan di sini adalah begini. Pertanyaannya adalah, kenapa kita kok seakan-akan tidak punya hak? Ya. Nah, sekarang kalau kita mengikuti firman Tuhan ini, kita harus melihat dalam satu dasar ini, bahwa baik orang yang berbuat jahat kepada saya maupun saya ya sebagai penderita, kita sama-sama adalah milik Tuhan, ya. Jadi tidak mungkin orang yang di luar Tuhan saja bisa melakukan itu. Orang yang di dalam Tuhan sama-sama, bahkan segereja pun bisa saja. Dan itu lebih menyakitkan biasanya. Itu bisa saja dia yang paling menyakitkan, ya. Atau suami istri bisa saja, ya, dikhianati ya oleh pasangannya, bisa saja justru orang yang paling dekat, atau dikhianati oleh anak sendiri, dan bisa saja itu terjadi. Nah, tapi kita tidak boleh lupa bahwa siapapun yang ada ini, manusia ini adalah ciptaan Tuhan, dan hati Tuhan terhadap ciptaan itu sama, dia mengasihi. Jadi dia yang punya cara bagaimana memperbaiki kita, ya, dia yang punya cara kapan waktunya. Itu sama seperti orang jahat yang di samping Tuhan Yesus di atas salib itu last minute.
dia mendapat, kamu malam ini juga bersama-sama dengan. Apakah kalau bisakah kita begitu ya, mendoakan orang yang jahat kepada kita supaya last minute Tuhan tolong dia, supaya jangan sampai dia menarik nafas yang terakhir tanpa dia bertemu dengan Tuhan. Kita berpikirnya kapan Tuhan dia menderita, supaya dia menderita, supaya dia kapok, itu saja. Jadi kapoknya dia itu adalah kepuasanku. Nah, itu manusiawi kita, dan kita harus lawan itu. Jadi ciptaan Tuhan, ingat, dia yang punya hak, karena dia yang menciptakan. Saya tidak menciptakan orang itu, walaupun dia jahat kepada saya. Saya punya hak apa? Kalau saya menyusahkan dia, maka saya sudah menyusahkan milik Allah. Itu yang seringkali tidak ada, tidak masuk di dalamnya, keluar sama sekali. Pandanglah setiap orang sebagai orang yang diciptakan oleh Allah karena memang begitu, dan juga dikasih oleh Allah karena memang begitu, dan dia hanya Allah yang berhak untuk dia. Ya saya apa? Nah, belum kita belajar perintah-perintah yang lain, nanti akan lebih berat lagi. Ini baru menyerahkan hak kepada sudah Tuhan. Mikir Pak, bisa nggak ya? Gitu, bisa nggak, mampu nggak sampai kepada tahap itu? Gitu. Nah, nanti bisa diskusi lagi. Ini saya tertarik begini Pak. Mungkin kita paham, saya tidak akan membalas gitu. Nah, tapi saya tadi tertarik, bisakah kita dalam penerimaan kita untuk biarlah Tuhan yang melakukannya, itu kan tadi Pak Freddy sampaikan, kita doakan dia gitu ya. Mungkin kita agak tidak sampai di situ. Ada seseorang yang mungkin oke lah diam, yang penting diam, tidak membalas, tidak melakukan apa-apa. Tetapi Pak, bolehkah gitu ya, mungkin ini juga sering terjadi dalam kehidupan seseorang, ketika orang yang menyakiti dia, yang itu tadi jahat lah, suatu saat terkena sesuatu yang mungkin ya memang kita berpikirnya, nah itu Tuhan sudah bekerja gitu, Tuhan sudah membalaskan. Dalam tanda kutip kita itu lega gitu Pak, lega. Bolehkah berpikiran seperti itu Pak? Dalam arti lega seperti kita seakan-akan dalam hati itu ini loh kan Tuhan sudah bekerja ini, seakan-akan kita itu memberi kesempatan Tuhan memang melakukan, tapi ketika itu kita ini pasti balasan Tuhan. Bisa saja dalam hati kapok kamu, meskipun kita tidak langsung melakukan. Apakah pikiran itu bolehkah seperti itu Pak? Ya, kalau ditanya boleh atau tidak, tidak boleh. Tidak boleh ya? Ya, ini dalam konteks orang percaya. Karena begini, kalau tadi saya katakan bahwa kita melepaskan itu kepada hak Tuhan, karena memang itu hak Tuhan. Tapi apakah kita sudah bersih dalam hal ini? Kita melepaskan, semoga Tuhan tahu bahwa yang saya inginkan itu Tuhan balas. Nah, maksudnya itu Pak. Ya. Itu sebenarnya kita tidak melepaskan 100% berarti ya. Kita yang membalas atas nama Tuhan. Karena perbuatan kita tidak kelihatan. Yang seakan-akan rohani kan kita nggak melakukan apa-apa Pak. Gitu, tapi dalam hati saya sudah menghukum dia. Padahal, bagaimana kalau terbalik, Tuhan justru membiarkan dia, kita yang semakin menderita gitu ya Pak. Dia makin kaya malah ya, kita kok makin baik-baik susah saja, gitu. Nah, itu bagaimana? Ya, jadi kalau melepaskan hak, ya jangan ambil lagi hak itu dan menyimpan. Tidak perlu mengurus atau memikirkan apa yang akan dilakukan Tuhan pada orang itu gitu ya Pak. Iya, bukan saja itu, tapi harus lebih dari itu. Bahwa kalau melepaskan, ya ini saya tidak tahu nanti dalam perkembangan diskusi masih kita bicarakan lagi atau tidak. Tapi melepaskan itu tidak berarti menitipkan kebencian saya itu lewat cara Tuhan. Itu kadang tidak yang menitipkan. Bisa kita salah begitu, gitu Pak. Nah itu terbukti nanti kalau dia sudah mendapatkan sesuatu, mungkin saja bukan Tuhan yang membalas, bukan. Itu karena dia punya kesalahan, sesuatu terjadi. Lalu kita anggap bahwa ini saya sudah melepaskan kepada hak Tuhan dan Tuhan sudah membalas, senang saya. Karena kepuasan saya bergantung dari apakah dia itu baik-baik atau dia itu sesuatu atau tidak. Atau tidak. Yang saya pilihkan itu. Nah, jadi saya sendiri belum beres. Jadi melepaskan ini dalam arti sebenarnya boleh dikatakan, saya nggak peduli apapun yang terjadi sama dia, saya nggak perlu menunggu-nunggu apapun yang terjadi. Baik itu susah senangnya dia, itu. Jadi melepaskan kepada hak Tuhan, itu artinya saya tidak punya hak mengadili dia.
apalagi menghukum dia. Apalagi bersorak ketika dia lah, itu kalau bersorak kan masih menghukum dia kan. Ya puji Tuhan, cuman tidak berani ngomong kan, apalagi orang percaya. Kita doakan dia, walaupun dalam hati kapok gitu. Nah itu sebenarnya kita belum beres sebenarnya. Kita belum beres, jadi kita tidak murni di dalam menyerahkan kepada Tuhan, karena menyerahkan kepada hak Tuhan untuk membalas itu. Membalas ini kan jangan berpikir membalas itu hanya artinya menyusahkan orang. Tidak, itu bukan Tuhan yang bermaksud menyusahkan orang. Dia bisa menghajar orang yang dia ciptakan, yang dia kasih. Itu sama seperti kita mengajar anak kita, merotani anak kita, atau bentak sedikit marah anak kita. Tapi tujuannya baik. Jadi itu bisa saja. Jadi tapi Tuhan selalu berujung kepada motivasi Tuhan hanya satu, supaya dia menjadi baik. Jadi jangan kita salah bahwa saya menyerahkan kepada hak Tuhan menunggu hukuman apa gitu, bukan begitu. Itu berarti cara berpikir sudah salah. Itu berarti bahwa kita kebencian itu masih belum selesai. Jadi itu tidak sering begitu terjadi gitu kan. Itu yang harus dikalahkan. Itu yang harus dipahami. Nah itu prinsip apa Pak? Supaya kita itu memang benar-benar melepaskan itu, yang melepaskan dengan tujuan orang itu supaya baik, entah apa yang mau Tuhan lakukan untuk dia. Itu prinsip apa yang harus kita tahu, bahkan nanti bisa kita lakukan, sehingga lepas, benar-benar lepas, tanpa kita masih menyisakan menunggu-nunggu apa yang terjadi dengan orang itu. Ya, supaya kita sendiri bersih ya, supaya kita sendiri bersih, tidak sampai kepada. Nah, pertama-tama kan kita sebenarnya harus menyadari ya, bagi saya coba mulai dari sini. Hal yang lebih besar ya. Kita kenal Allah itu, Tuhan itu adalah kasih, ya. Tuhan itu adil, ya. Tuhan itu suci, ya. Kesucian itu tidak mengizinkan adanya kejahatan, ya. Yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Pada orang itu yang terlihat atau pada kita yang tidak terlihat. Jadi Tuhan juga tidak suka loh. Kalau kita, yang pasti kalau kita menuntut orang itu harus dibalas supaya kapok, kita salah di hadapan Tuhan. Siapapun itu sudah yang pasti. melakukan Siapapun gitu. Ya. Itu yang pasti begitu. Jadi Tuhan itu melihat hati manusia ya. Saya mulai dengan tadi ya, kesucian tidak suka. Kesucian Allah tidak mau memberi kesempatan kepada apakah kita itu jahat hanya di dalam perbuatan saja, hanya di dalam sikap kita saja terhadap orang lain, hanya di dalam kata-kata yang kita keluarkan lepaskan kepada orang lain, atau hanya di dalam hati yang disimpan menunggu waktunya. Siapapun tidak tahu. Ya, yang siapapun tidak tahu ya. Kesucian Allah menantang semua itu. Ya. Jadi kalau saya masih mempunyai sikap seperti itu ya, menantikan Tuhan membalas, ya. Puji Tuhan saya sudah orang baik karena saya serahkan kepada Tuhan. Saya tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa, yang salah kan Tuhan tuh. Ya, seakan-akan begitu. Nah, ini hal yang tidak benar, tidak suci. Tuhan tidak mau itu. Jadi kesucian. Nah, sekarang kasih. Kasih Tuhan ini sukar sekali untuk, namanya kasih ini sukar sekali kita dalami. Karena setelah empau dalam ya, seakan-akan lautan yang tidak punya dasar. Ya. Juga langit yang tidak ada batasnya ya. Dan juga luasnya atau lebarnya yang tidak terukur ya. Sehingga ada banyak kali ada hal-hal yang kita tidak pahami. Itu justru kasih. Ya. Bukan hanya hal yang bisa kita pahami. Karena ini terlalu dalam. Nah, di dalam kasih Tuhan inilah manusia itu hidup dengan segala macam hal. Ya, bayangkan ya, waktu murid-murid mengatakan kok itu ada perumpamaan menaburkan benih itu, benih yang baik. Besok pagi tumbuh, loh kok ada benih lalang. Lalu mereka bilang, Tuhan kok yang ditanami baik, kok yang bagaimana kita bersihkan babat itu semua supaya yang baik. Tidak, biarkan. Nanti pada waktunya kita akan lihat jelas. Kalau kamu tidak hati-hati, nanti kamu cabut yang baik juga. Jadi seperti itu. Jadi kasih ternyata membiarkan. Jadi kasih itu membiarkan. Mengapa dia membiarkan? Karena dia menunggu dan dia berusaha supaya orang itu mencapai kebaikan dengan pilihannya sendiri, mencapai kasih juga dengan kebaikannya sendiri, bukan karena terpaksa, bukan karena tertekan. Jadi saya berbuat baik kepada Mbak Elo,
Bukan karena karena memang saya bermaksud berbuat baik, murni. Bukan karena saya terpaksa, bukan karena saya tertekan oleh apapun, juga bukan karena saya terjebak di bisa buat karena tidak bisa buat yang lain, harus buat baik kepada baik. Tidak begitu, itu pilihan. Jadi kasih itu membuka kesempatan semacam itu untuk juga membuat kita masing-masing manusia ini mengenal dirinya, sehingga dia membuat pilihan apakah dia memilih yang baik atau dia memilih yang jahat. Biarkan yang baik dan jahat itu dilihat semua. Lalu saya memilih apa? Inilah ujian yang paling murni. Ya, saya sudah tahu baik dan jahat, baik jahat. Lalu saya selalu memilih yang mana? Nah, inilah ujian. Ya. Nah, kasih ini juga kembali kepada soal ciptaan itu tadi. Jadi dia menyayangi semua orang. Jadi jangan sampai saya mau mencelakakan orang lain. Bukan saja orang lain tidak boleh mencelakakan, saya juga tidak boleh mencelakakan orang lain. Apalagi meminta Tuhan untuk mencelakai. Gitu ya. Jadi prinsip kasih. Coba baca bagaimana ekspresi kasih itu. Coba kita baca di 1 Korintus 13 ayat berapa ya? 4 mungkin. Ayat 4. Oke, saya akan bacakan ya Pak. Kasih itu sabar. Sebelum itu coba. Sebelum itu ayat 3. Ya, jadi 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Terus? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ya, kasih itu sabar. Ya sudah, itu satu ekspresi kasih sabar. Sabar enggak? Nah, kalau kita tidak sabar, berarti secara prinsip kita tidak mau membiarkan kasih Allah itu menguasai kita, atau kita sendiri tidak mau berbuat kasih kalau kita tidak sabar. Di mana batas sabar? Tidak ada batasnya. Ya, lihat seperti Tuhan sabar kepada kita. Mungkin sabarnya nanti setelah kita benar-benar sampai di last minute pun kita tetap tidak mau menjadi orang baik. Itu mungkin. Ya, saya juga tidak berani menghakimi yang benarnya bagaimana, setepatnya bagaimana. Tetapi kasih itu sabar. Itu sebabnya kita melihat biarlah lalang itu juga bertumbuh. Lalangnya juga bisa bermanfaat loh. Seperti orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu juga bisa bermanfaat loh. Untuk mengorek kita sendiri, ada kotor di dalam diri kita yang kita nggak tahu, atau mau melatih kita untuk menjadi orang yang baik daripada pandangan Allah. Walaupun itu bertubi-tubi kita terima. Berikutnya apa? Sabar. Sabar, murah hati, tidak cemburu. Iya. Bisa nggak orang yang jahat itu suatu saat dia mengalami ada kesulitan, lalu kita juga ada bantu dia, bisa nggak? Ya kasih begitu. Tidak. Apalagi? Makanya gitu ya Pak ya. Tidak makanya. Tidak makanya kapok gitu ya. Kemudian tidak cemburu. Tidak cemburu. Nah ini satu kata yang paling bagus dalam arti begini ya. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita itu pencemburu. Jadi kita hanya mengartikan cemburu itu kalau orang dalam hidupnya bagus, kita iri gitu aja. Cemburu itu artinya tidak rela orang lain itu baik. Termasuk tidak rela kalau Tuhan tidak membuat dia menderita gitu ya Pak ya. Itu cemburu. Jadi cemburu itu hanya rela kalau kita yang menjadi baik. Nah, orang lain yang tidak cemburu, orang lain cemburu kepada kita. Jadi itu hal-hal yang begitu menusuk masuk ke dalamnya. Jadi yang cemburu itu bukan kasih. Jadi kasih itu tidak cemburu. Artinya kasih itu mau mengubah hati kita untuk menerima kelebihan orang lain. Ikhlas ya Pak ya. Ikhlas menerima orang lain. Dia milik Tuhan. Dia itu juga mungkin bekerja keras. Mungkin saya yang tidak bekerja keras. Satu lagi mungkin terlalu panjang kalau semuanya. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Coba. Ada nggak bibit kesombongan kita yang mau supaya dia kapok, hantam dia habis, bila perlu kakinya patah, mulutnya bagaimana? Dan mungkin langsung gini, gitu aja Pak, tanpa komentar, tapi itu sudah bentuk dari memegahkan diri. Gitu ya. Sombong karena saya bisa puas dengan harga diri saya menurut ukuran saya, akhirnya begitu. Itu semua adalah kesombongan. Ada juga kesombongan itu bisa saja kelihatan yang kita melakukan sesuatu yang orang ekspresi sesuatu yang orang juga bisa melihat bahwa kita sombong ya. So, kita juga bisa lihat orang yang sombong dan rendah hati kan itu bisa lihat walaupun ini. Tapi kesombongan itu juga bisa ada di dalam di bagian bawah sepertinya yang tidak kelihatan. Ini Pak ada istilah merendah sebenarnya untuk meninggi. Ya, itu rasa cemburu yang belum terekspresikan itu kesombongan juga. Jadi artinya mestinya saya. Jadi kesombongan ini parah sebenarnya.
Oke, untuk sementara itu saja dulu. Nanti terlalu panjang. Tapi itu kasih ya. Itu yang pertama kasih ya. Yang kedua saya mau katakan begini. Kita kembali kepada Roma itu tadi ya. Jadi Roma itu kan berarti betul-betul ini hal prinsip loh. Karena Mbak Elo tanya prinsip ya. Prinsip satu kasih. Prinsip kedua ingat bahwa itu hak Tuhan. Ya. Jadi itu juga harus secara tegas. Itu hak harus Tuhan. Kita pegang. Ya. Kalau Tuhan berkenan membuat dia itu berubah tanpa penderitaan, kenapa saya harus menolak? Kita harus bilang puji Tuhan. Kita harus puji Tuhan. Jadi itu sesuatu yang sangat ini mendasar, sangat prinsipil bahwa kita menyerahkan betul. Bukan menyerahkan dengan ada titipan di dalam. Menyerahkan dengan harapan, dengan titipan ya. Titip ya Tuhan. Tuhan ini hak Tuhan, silakan Tuhan. Tapi saya titip ini ya. Kalau bisa Tuhan mengubah dia, tapi dia menderita dulu. Bisa saja begitu. Bahasa hati itu banyak. Tidak akan tertulis, tidak akan dikatakan begitu. Tapi bahasa perasaan itu kan lebih kaya, ya. Karena dia tidak memakai A, B, C, D, tapi dia keluar meluap begitu saja. Dan yang ketiga, kita bisa satu prinsip ketiga adalah kita mengambil keputusan untuk mencoba belajar, ya. Jadi ini sedikit cara yang lebih softly ya, lebih pelan-pelan, lebih lembut, bahwa saya firman Tuhan sudah cukup saya terima, saya kenal, dan bagaimana saya belajar, bagaimana mengasihi dia, mengampuni, mulai dengan belajar mengerti dia. Oh mungkin karena begitu, gini, kasihan dia. Kita belajar, jadi ini kan kita terlatih, ya, untuk mengerti orang lain. Itu sebenarnya adalah kunci atau tindakan awal untuk bahwa kita bisa mengasihi adalah mengerti siapa dia. Dia orang yang lemah, dia orang yang begini-begitu, tapi dia punya latar belakangnya seperti apa. Tapi dia adalah orang milik Tuhan. Dia adalah pencipta, dia adalah ciptaan Tuhan. Dia juga adalah objek dari kasih Allah. Pengertian-pengertian itu perlu kita bangun secara perlahan. Sekarang bisa meningkat lagi. Wah, kalau begitu, bukankah saya memaafkan dia? Pelan-pelan dulu. Ya, saya coba. Hari ini belum bisa Tuhan, sorry Tuhan, hari ini belum bisa. Tapi kalau kita terus membawa Tuhan, beri saya kemampuan untuk memaafkan dia. Dan perlahan-lahan Tuhan akan mengubah kita sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita tidak mampu mengubah orang, kita harus mampu mengubah diri kita. Kalau tidak ada yang berubah. Tapi kalau kita sudah bisa berubah, dia bisa berubah oleh karena perubahan kita. Jadi itu kita meningkat secara softly, jadi secara perlahan-lahan ya. Dan asal kita pada arah itu, kita sendiri mau menjadi baik ya. Dan akhirnya harga diri bukan letak pada waktu saya puas membuat dia menderita, tapi letak pada waktu saat saya bisa mengampuni dia, menerima dia kembali. Inilah harga diri saya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia juga. Nah, yang keempat, saya bisa cara yang lebih radikal ya. Kali yang radikal ini kan juga prinsip ya. Jadi prinsip radikal itu kan berarti kita kembali kepada mengadakan perubahan mulai dari dasarnya ya. Mulai dari dasarnya itu langsung ambil keputusan. Tidak, saya harus mengampuni dia. Jadi kita harus tegas terhadap diri kita gitu ya Pak ya. Biarpun dia begitu. Tuhan, sekarang saya mau mengampuni dia. Dia buat lagi pun saya mau mengampuni. Sekarang coba baca Matius 5. Matius 5 ayat. Coba mulai ayat 43 barangkali. Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bayangkan Tuhan mengajar kita juga sewaktu itu radikal. Yang manusia mustahil begitu jawabnya. Itu radikalnya di situ. Jadi kamu sudah tahu toh prinsip kasih begitu. Sama saja yang saya lakukan pada kamu. Ya. Jadi pada waktu kita berhadapan dengan Tuhan, kita harus ingat, loh saya ini belum mati-mati. Padahal saya sudah banyak berbuat hal itu. Tapi Tuhan kok masih memberi kesempatan kepada saya. Sabar, dan tidak tahu kapan Tuhan berhenti sabar kepada saya. Terus menerus begitu. Jadi Tuhan, apakah saya tidak menyakiti hati Tuhan? Menyakiti, memikir yang tidak benar saja sudah menyakiti hati Tuhan. Merasa yang tidak benar, apalagi berbuat sesuatu yang jahat terhadap orang lain. Ya, tetapi apa yang Tuhan buat? Ya, Roh Kudus berdoa buat kita loh. Tuhan Yesus sendiri membawa kita di hadapan Allah Bapa. Dia selalu menjadi pembela kita di hadapan Allah Bapa. Ya, Allah Bapa yang Maha Suci itu, kita tidak ada lain, itu harus dihukum. Tetapi dia membela, dia berdiri di tengah. Aku yang tanggung semua.
Jadi ini semua adalah radikal. Jadi kalau kamu melihat bahwa ada orang memusuhi kamu dan kamu lihat bahwa orang itu membuat kamu sakit hati, maka secara radikal kamu doakan dia. Itu kalau cara radikal. Tapi itu semua bisa. Tapi semua kembali kepada pilihan kita. Pertanyaan Mbak Elo yang pertama tadi soal memilih. Sekarang juga soal memilih. Memilih mau mengembangkan kasih kita, memilih tidak. Mau untuk apa ya Pak, secara perlahan, secara perlahan tadi, atau mau yang langsung mau radikal, yang radikal seperti itu. Banyak orang yang punya kesaksian secara radikal. Tidak. Saya kemarin saya suka sekali di YouTube itu mencari semua riwayat-riwayat, kisah-kisah tentang perubahan orang. Ya. Orang mulai percaya kepada Yesus melalui cara-cara yang kadang-kadang tidak masuk akal saya semua. Tapi itu yang terjadi. Ya, itu kita meyakini bagaimana kasih Tuhan mau mengubah orang, bukan mau menghukum orang. Yesus datang bukan untuk menghukum orang loh, untuk mau menyelamatkan kita. Nah itu saya suka baca buku-buku untuk bisa memahami bagaimana perubahan itu terjadi. Sehingga saya dulu ekstrim juga. Saya juga maunya kalau saya injili orang hari itu juga di hari itu. Ternyata nggak bisa begitu ya. Jadi saya harus memberi kesempatan itu kepada Tuhan yang mengubah. Tapi peran saya ada melakukan sesuai dengan panggilan saya, kemampuan saya, talenta yang saya berikan ya. Seperti kita begini Mbak Elo. Ini kita sedang menabur. Kita sedang menabur benih itu kepada syukur kalau ada 10 orang yang dengar ya. Ini kita semua menabur semua hal-hal itu supaya ini akan mengubah orang lain ya. Nah itu yang sebenarnya Tuhan ingat kalau kita ke jalan yang soft itu tadi. Kalau radikal bisa saja. Nah radikal ini memang tidak selamanya benar. Karena kalau kita tidak hati-hati radikal itu bisa membuat masalah ya. Tapi radikal itu perlu pada saat yang tepat. Nah saat yang tepat itu bagaimana? Kita butuh Tuhan juga yang menjadi. Tapi kalau kita mau dalam hal mengubah diri kita, mau radikal itu juga bagus ya. Kalau tidak mampu soft. Tapi radikal itu juga bagus ya. Cara mendisiplin kita sendiri. Jadi sama saja mengubah semua. Tidak, saya tidak lagi mau menjadi orang yang seperti kemarin. Dan saya tidak akan tergoda gitu ya Pak untuk mengikuti. Ambil keputusan untuk berdoa itu saja. Bisa nggak? Kalau Tuhan bilang, kalau orang memusuhi kamu doakan dia. Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau kita mau radikal tadi harusnya bisa ya Pak ya. Praktisnya mungkin orang masih bisa kan cuma berdoa saja kok. Gitu. Harusnya bisa. Cuma kita mau berdoa bergantung dari hati kita. Kita masih kotor atau tidak. Sebentar Tuhan, tata dulu emosi Tuhan, nggak mungkin Tuhan. Tunggu ya seminggu dulu lah. Nego lagi gitu ya Pak. Seminggu saya cicil ya Tuhan. Tapi kalau orang mau radikal bisa. Langsung berdoa, Tuhan hari ini juga saya butuhkan. Besok lagi terus. Bahkan mungkin bisa pagi, siang, malam. Itu radikal. Tapi apakah itu tidak dipakai? Iya Tuhan pakai ya. Tuhan katakan itu jawaban yang radikal. Cuma saatnya itu yang memang prosesnya itu kadang-kadang kita tidak sama semua orang. Ya. Ada orang yang memang punya temperamen seperti Petrus ya. Radikal banget itu Petrus ya. Begitu ada orang mau tangkap Yesus, dia sarung pedang dia. Ini Yesus bilang sarungkan pedangmu. Oke Pak Freddy, jadi intinya kita bisa memilih ya Pak ya. Kita mau radikal seperti Petrus gitu ya, yang memang langsung atau kita memang memilih yang lebih softly tadi. Nah sekarang mungkin Pak Freddy bisa secara kesimpulan bisa menekankan kembali hal-hal prinsip apa yang bisa kita pelajari dari balas dendam bukan pilihan. Ya saya pikir ini itu tempat yang saya katakan itu tadi. Yang pertama kita semua persoalan yang kita hadapi ini ya dianiaya orang atau dimusuhi orang atau dibuat menderita sebagainya itu kita semua meletakkan semuanya itu apapun persoalan letakkan di dalam kasih Tuhan yang sulit kita pahami itu, karena di dalam kasih itu perubahan akan berlangsung menurut kehendak Tuhan. Ya. Lalu yang kedua kita kembali pada menekankan apa yang Mbak Elo sebutkan tadi, ayat Roma pasal 12 ayat 19 itu ya, serahkan sepenuhnya kepada hak Tuhan. Itu juga berarti bukan kita menyerahkan lalu menentukan bagi Tuhan apa yang Tuhan harus buat, tetapi menyerahkan. Tuhan punya cara yang paling tepat dan pada waktu yang paling tepat untuk membuat seseorang bisa berubah, dan kita pun juga kehendak Tuhan berarti melepaskan kepada Tuhan bahwa kita ingin Tuhan mengubah kita juga. Dan yang ketiga tadi adalah secara perlahan-lahan kita mulai memperbaiki diri kita ya, apa yang kita
kenal dengan jujur sebagai kelemahan-kelemahan kita mulai memperbaiki itu di hadapan Tuhan, mohon kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan selalu cukup untuk menolong kita berubah menjadi lebih baik. Tapi kalau kita mau seperti Petrus itu tadi ya, secara radikal ya, hari ini juga saya berhenti untuk tidak membenci dia. Hari ini juga saya berhenti tidak membenci dia, tapi juga mendoakan dia seperti apa kata Yesus tadi yang kita sudah baca. Mendoakan dia. Dan itu, ya, kalau keputusan itu, maka kekuatan dari Allah juga akan mengikuti untuk kita mengalami perubahan. Bukan saja orang itu berubah, kita pun harus berubah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu prinsipnya ya Pak ya, yang harus kita ingat. Luar biasa sekali hari ini Pak. Saya pun secara pribadi mendapatkan berkat dan pembelajaran baru. Hal-hal prinsip yang rupanya selama ini tidak terpikirkan, ternyata itu masih kita alami. Dan sekarang kita mau belajar untuk bersih dalam hati kita, dalam diri kita, untuk tidak membenci ataupun balas dendam. Bukan pilihan untuk melakukannya. Betul. Terima kasih sekali lagi Pak Freddy. Sama-sama. Perbincangan kita hari ini menjadi berkat. Dan terima kasih sahabat Askara untuk kebersamaannya. Apa yang kita diskusikan hari ini kiranya memberkati Anda. Kita akan berjumpa kembali di episode yang lain dengan topik yang berbeda. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.